Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bugi Marcel, mahasiswa dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas dari program Studi Logistik Penjagaan Gas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul Analisis Ketahanan Stok Aftur atau JT1 di DPPU EKZ. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Pendahuluan. Dengan terus meningkatnya jumlah konsumen penerbangan di Indonesia, tentunya kebutuhan akan bahan bakarnya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penulis mengetahui bahwa ketersediaan aftur harus mencukupi demi menjaga kelancaran penerbangan di Indonesia. PT EKZ juga perlu memperkirakan kemungkinan kenaikan atau penurunan demand terhadap aftur ke depannya. Hal ini bertujuan agar hasil dari perkiraan tersebut dapat menjadi dasar dalam mempersiapkan pengambilan keputusan ke depannya, agar distribusi aftur tetap berjalan lancar tanpa kendala. Metode pengelolaan dilakukan melalui perhitungan, pengolahan, dan penyajian data yang sudah ada dengan menggunakan metode yang tepat. Pada pemrosesan data dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, di mana statistik deskriptif sendiri menggambarkan suatu data dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dirangkum. Sementara itu, statistik inferensial merupakan penarikan simpulan dari jumlah sampel berdasarkan data. Perhitungan statistik ini dimulai dengan melakukan pengujian data melalui grafik garis hingga perhitungan dengan rumus-rumus yang telah ditentukan, melakukan perbandingan dengan data yang terkumpul, kemudian melakukan analisis data. Pertama-tama kita melihat pola pada data yang telah kita kumpulkan, mulai dengan melihat data untuk memahami berapa banyak bahan bakar yang terjual pada tahun 2022. Pertama, kita lihat data yang sudah kita miliki. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui cakupan hari di PT EKZ dengan melakukan forecasting. Hasilnya akan dicek sesuai dengan aturan yang dibuat oleh BPH Migas. Pertama, hasil dan pembahasan. Pertama, kita melakukan analisis time series plot. Ini adalah tabel dari throughput penjualan aftur pada tahun 2022. Dengan melihat grafik di samping, kita dapat melihat faktor musiman atau seasonal yang terlihat sangat jelas. Faktor musiman terjadi pada bulan September sebagai puncak. Memang terdapat beberapa kenaikan pada tahun selanjutnya, akan tetapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, hanya perbedaan penjualan kecil pada bulan-bulan tertentu. Selanjutnya kita melakukan pengujian data. Di sini kita melakukan penguji normalitas dan uji stasioner. Berdasarkan hasil uji normalitas, didapat hasil p-value bernilai 0,602, yang artinya ketika p-value bernilai lebih dari 0,05, maka sebaran data dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya uji stasioner dengan melihat gambar kedua gambar di atas, yaitu pengujian dengan box choke dan autocorrelation. Dikatakan rounded value-nya itu sama dengan 3, data dikatakan stasioner jika rounded value-nya tidak kurang atau lebih dari 1. Karena rounded value-nya itu sama dengan 3, maka data dikatakan tidak stasioner. Sedangkan pada autocorrelation, log 6 sampai 8 menggambarkan pola musiman data, dan garis biru tidak melebihi dari garis merah. Dapat disimpulkan bahwa data stasioner apabila kita lakukan pengujian secara visual. Penentuan metode. Metode pertama yaitu trend analysis yang memiliki 4 basic uji, yaitu linear, quadratic, exponential growth, dan S-curve. Selanjutnya kita melakukan uji dengan metode decomposition. Sama seperti trend analysis, di sini memiliki 4 metode, yaitu multiplikatif, trend plus seasonal, multiplikatif seasonal only, additive trend plus seasonally, dan additive seasonal only. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode Winters. Di metode Winters ini terdapat 2 metode, yaitu multiplikatif method dan additive method. Berikut adalah hasil dari ketiga metode yang kita uji tadi. Nah, dari grafik ini dari tabel ini bisa kita lihat bahwa metode Winters additive menghasilkan nilai MAP, MAD, dan MSD yang paling kecil bila dibanding dengan kedua metode yang lainnya, yaitu dengan nilai MAP atau tingkat error yaitu 1. Nah, tabel di sebelahnya yaitu merupakan hasil forecast throughput aftur pada tahun 2023 sampai tahun 2027. Selanjutnya presentasi kenaikan aftur. Untuk menghitung presentasi kenaikan aftur dapat menggunakan rumus throughput forecast dikurang throughput awal per throughput tahun 2022 dikali 100%. Berikut adalah hasil dari presentasi kenaikan aftur pada tahun 2023 sampai tahun 2027.
Selanjutnya kita melakukan analisis ketahanan stok tangki timbun atau KSTT menggunakan rumus pumpable stock per throughput rata-rata. Sebelumnya kita harus menentukan pumpable stock yang terlebih dahulu dengan rumus set capacity dikurang dead stock. Dengan rumus 1000 KL dikurang 100 KL sama dengan 972 KL untuk set capacity dari DPPU XYZ ini atau hasilnya yaitu 972.000 liter. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus KSTT dengan cara pumpable stock per throughput rata-rata. Maka bisa kita dapat KSTT untuk tahun 2023 sampai tahun 2027 di tabel di sebelahnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan penulis di PT XYZ terkait dengan ketahanan stok, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Pertama, setelah melakukan peramalan dengan metode Winters aditif, didapat hasil kenaikan persentase aftur di tahun 2003 sampai 2007 secara berturut-turut yaitu 29,59%, 23,9%, 18,71%, 15,49%, dan 13,05%. Yang kedua, ketahanan stok di PT XYZ terbilang aman sesuai dengan peraturan PPh Migas nomor 9 tahun 2020. Bab 4 pasal 4 ayat 2 karena coverage day di DPPU PT XYZ untuk tahun 2022 yaitu 78 hari. Yang ketiga, dari hasil peramalan dan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan metode Winters aditif, didapat coverage day di tahun 2023 sampai 2027 secara berturut-turut yaitu 60 hari, 49 hari, 41 hari, 36 hari, dan 31 hari. Hal ini tergolong aman menurut peraturan BPH Migas nomor 9 tahun 2020. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.